Assalamualaikum teman-teman semua, kami dari kelompok 7B akan menjelaskan manajemen keuangan tentang pembiayaan pendidikan. Di sini ada anggota kelompok dari 7B yaitu saya Lili Suryati dan Wulan Dini. Di sini ada pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama keuangan makro dan juga keuangan mikro dengan materi sebagai berikut. Baik, di sini ada materi pertama dari manajemen keuangan dalam pembiayaan pendidikan, yaitu kerangka jangka menengah dalam keuangan makro. Nah, untuk definisinya sendiri, kerangka jangka menengah ini tuh adalah rencana anggaran yang direncanakan oleh pemerintah untuk jangka waktu 3-5 tahun ke depan untuk mendukung sektor pendidikan. Nah, tujuannya sendiri, kerangka jangka menengah ini tuh adalah untuk yang pertama, mengefisiensikan alokasi anggaran. Nah, hal ini tuh dilakukan agar tidak ada pemborosan ya dalam anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Lalu tujuan yang kedua adalah menjaga kesinambungan sumber daya. Nah, sumber daya yang berkesinambungan itu adalah agar tahun-tahun berikutnya sumber daya yang dibutuhkan dari sektor pendidikan itu tidak habis gitu, atau tetap ada, tetap bisa digunakan di tahun-tahun berikutnya gitu. Lalu kerangka jangka menengah itu bertujuan untuk menghadapi tantangan ekonomi makro. Nah, tantangan ekonomi makro itu contohnya adalah inflasi ya, atau ketidakpastian ekonomi gitu. Nah, di mana kerangka jangka menengah ini tuh kan tadi rencana anggaran 3-5 tahun ke depan ya. Nah, dengan adanya rencana ini, dengan 3-5 tahun ke depan, pemerintah itu dapat mengatasi masalah-masalah yang memang akan terjadi gitu ke depannya, entah itu tentang inflasi atau tentang masalah ekonomi makro yang lainnya gitu. Selanjutnya ada langkah penyusunan kerangka jangka menengah ya. Ada 4 langkah. Yang pertama itu ada pemerintah menganalisis ekonomi secara makro. Misalnya dari evaluasi PDB atau produk domestik bruto, lalu ada inflasi dan juga ada pendapatan gitu. Misalkan kita ambil contoh dari analisis inflasi. Nah, jadi pemerintah ini harus mengetahui tren ekonomi secara keseluruhan gitu agar pemerintah tidak shock gitu, tidak secara tiba-tiba melihat ada lonjakan anggaran yang memang harus diberikan gitu dari tahun ke tahunnya. Itu fungsi analisis ekonomi makro gitu. Lalu yang kedua ada prioritas belanja pendidikan. Nah, tadi ketika pemerintah sudah menganalisis gitu ya, kebutuhan apa saja yang memang dibutuhkan untuk diberikan anggaran, pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu. Misalkan ada 2 masalah gitu ya, atau 2 kebutuhan di sektor pendidikan di Indonesia gitu. Yang pertama itu ada kurangnya sekolah di wilayah terpencil. Terus yang kedua itu ada guru yang kurang profesional. Nah, pemerintah ini tuh harus mengatur prioritas mana dulu yang harus diberikan anggaran gitu. Lalu yang ketiga di sini ada perencanaan multitahun, alokasi anggaran jangka menengah. Nah, di sini tuh ketika tadi telah dipilih misalkan prioritas yang akan diberikan anggaran oleh pemerintah adalah pembangunan sekolah di daerah terpencil gitu ya. Nah, di sini tuh perencanaan multitahunnya pun harus direncanakan. Jadi, misalkan untuk pembangunan satu sekolah itu membutuhkan sekitar 1 tahun gitu. Nah, pemerintah ini merencanakan tidak cuma 1 tahun itu saja, tapi tahun-tahun berikutnya, sekitar 3-5 tahun berikutnya tuh anggaran berapa yang harus dikeluarkan untuk sekolah tersebut gitu. Lalu yang keempat, di sini ada pengawasan, yaitu monitoring efektivitas anggaran. Jadi di sini tuh berarti bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan itu harus diawasi. Selanjutnya ada materi mengenai APBN, APBD dan juga aplikasi dari APBN dan APBD ini. Yang pertama APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran yang disusun oleh pemerintah pusat untuk mendanai berbagai sektor termasuk pendidikan dalam skala nasional gitu. Lalu ada tujuan dari APBN ini adalah untuk memastikan dana pendidikan untuk infrastruktur, program wajib belajar, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk mendukung program nasional seperti bantuan operasional sekolah atau BOS dan beasiswa.
Lalu ada APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah anggaran yang disusun pemerintah daerah untuk mendukung sektor pendidikan di wilayah tertentu. Lalu ada tujuan dari APBD dalam pendidikan sendiri itu ada dua. Yang pertama ada meningkatkan akses pendidikan sesuai kebutuhan lokal, seperti membangun sekolah atau menyediakan pelatihan tenaga pendidik gitu. Lalu tujuan yang kedua adalah menyelaraskan kebijakan pendidikan daerah dengan prioritas nasional yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Lalu ada aplikasi dalam pembiayaan pendidikan. Yang pertama itu ada sinkronisasi ya APBN dan APBD itu sendiri. Nah, dari dana APBN diintegrasikan dengan APBD agar program pendidikan berjalan optimal di tingkat daerah dan juga nasional. Lalu contoh implementasinya, misalkan program BOS. Nah, ini kan dibiayai oleh APBN ya untuk mendukung operasional sekolah di seluruh Indonesia. Terus ada program bantuan pendidikan daerah, misalkan subsidi biaya pendidikan daerah yang dianggarkan dalam APBD gitu. Lalu ada evaluasi dan transparansinya, yaitu pengawasan alokasi dana secara terintegrasi melalui aplikasi keuangan seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD agar pembiayaan tepat sasaran. Materi selanjutnya adalah konsep manajemen keuangan mikro dalam pendidikan. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang keuangan makro, yaitu keuangan yang diatur oleh pemerintah pusat gitu. Nah, keuangan mikro dalam pendidikan ini adalah pengelolaan keuangan pada tingkat lembaga pendidikan atau keluarga. Jadi lebih mengerucut lagi ya, jadi lebih kepada lembaga pendidikan dan keluarganya sendiri gitu. Jadi lebih kecil lagi. Nah, jadi tujuan dari manajemen keuangan mikro dalam pendidikan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan dana pendidikan dan juga penggunaan dana yang efektif dan juga efisien. Lalu ada aplikasi dan strategi manajemen keuangan mikro, ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan keuangan, yaitu anggaran untuk fasilitas, gaji, atau bahan ajar. Lalu yang kedua ada pengalokasian dana, yaitu prioritaskan terlebih dahulu pada pengembangan fasilitas dan beasiswa. Lalu yang ketiga ada pengendalian dan evaluasi, yaitu monitoring atau pengawasan agar sesuai anggaran. Lalu yang keempat ada pengembangan dana, bisa berupa kursus atau kemitraan, yaitu untuk menambah pendapatan dari lembaga pendidikan tersebut. Baik, selanjutnya ada materi penganggaran dalam keuangan mikro untuk pendidikan. Untuk penganggaran sendiri, ini adalah rencana keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Nah, rencana ini tuh bisa mencakup perhitungan pemasukan dan juga pengeluaran yang dibutuhkan untuk mendanai kegiatan pendidikan secara efisien. Lalu ada tujuan dari penganggaran sendiri itu adalah mengalokasikan sumber daya tepat guna. Lalu yang kedua tujuannya adalah ketersediaan dana untuk kebutuhan pendidikan. Ada langkah dan aplikasi penganggaran sendiri itu ada 5 langkah. Yang pertama ada perencanaan anggaran. Di sini tuh untuk mengidentifikasi kebutuhan keuangan untuk seluruh kegiatan pendidikan, misalkan gaji, biaya operasional, dan pengembangan fasilitas. Lalu yang kedua ada penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran itu seperti membuat dokumen anggaran yang mencakup rincian pendapatan dan pengeluaran yang terperinci. Lalu yang ketiga ada pengendalian anggaran, yaitu monitoring agar sesuai rencana. Jadi tadi ketika kita udah menyusun rincian pendapatan dan pengeluaran, harus tetap diawasi ya agar sesuai dengan rencana awal untuk apa anggaran itu dikeluarkan. Lalu yang keempat ada evaluasi anggaran. Ini tuh penyesuaian untuk dana yang Lalu yang keempat ada evaluasi anggaran, yaitu penyesuaian untuk efisiensi dari anggaran tersebut. Lalu yang terakhir ada aplikasi. Yang pertama itu ada lembaga pendidikan, misalkan ada penganggaran tahunan. Lalu yang kedua itu dari keluarga untuk menyiapkan dana khusus pendidikan.
Oke, yang keempat itu ada evaluasi anggaran, yaitu untuk penyesuaian secara efisiensi. Lalu yang kelima ada aplikasi dari penganggaran ini sendiri, misalkan dari lembaga pendidikan itu ada penganggaran tahunan. Lalu yang dari keluarga di sini ada menyiapkan dana khusus pendidikan. Selanjutnya ada akuntansi. Di sini ada 3 definisi akuntansi dari 3 ahli. Yang pertama ada Henke A. Emerson tahun 1991. Beliau mengatakan bahwa accounting is a language used to describe the result of economic activities. Emerson ini menyebutkan bahwa akuntansi adalah bahasa untuk menggambarkan hasil dari aktivitas ekonomi yang berfungsi untuk memberikan pemahaman terhadap aktivitas bisnis. Yang kedua ada Ahrens and Lebeke tahun 1996, beliau mengatakan bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan penyajian informasi keuangan yang dibutuhkan dengan pengambilan keputusan. Dan ahli yang terakhir ada Syafri Harahap tahun 1996, beliau mengatakan bahwa akuntansi atau accounting adalah bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil usaha pada suatu waktu atau periode tertentu. Dari ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi secara umum diakui sebagai bahasa bisnis yang berfungsi untuk mengkomunikasikan kondisi dan hasil keuangan dari suatu organisasi atau kegiatan ekonomi. Accounting berkaitan dengan mengukur dan menyikapi hasil dari kegiatan konvensi manajemen yang tadi. Teknik manajemen yang digunakan adalah MBO atau Management by Objective. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan finansial atau keuangan di dalam organisasi laba dan nirlaba. So, accounting is a process of classifying, recording, and summarizing financial transaction, and sometimes describing organizational activities that accompany those transactions. Selanjutnya ada sistem akuntansi yang terdiri dari catatan akuntansi seperti buku cek, jurnal, dan buku besar, serta prosedur bagi staf yang diperlukan untuk memastikan bahwa data keuangan dan transaksi ekonomi diinput secara akurat. Sistem ini juga bertujuan agar laporan keuangan dapat disajikan dengan tepat waktu dan benar. Ada pula proses akuntansi sendiri mencakup tahap-tahap berikut. Yang pertama ada transaksi, yaitu pencatatan kejadian ekonomi yang berdampak finansial. Yang kedua ada pencatatan, yaitu mencatat transaksi dalam jurnal. Yang ketiga pengklasifikasian, yaitu mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya. Yang keempat ada pengikhtisaran, yaitu meringkas informasi menjadi laporan keuangan. Dan yang terakhir ada pelaporan, yaitu menyajikan laporan yang akan digunakan untuk membagikan keputusan. Prinsip dari akuntansi. Menurut Ladewi dan Nurhayati tahun 2015, prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SKA meliputi yang pertama, konsep entitas. Entitas ini dianggap sebagai unit ekonomi terpisah dari organisasi dan juga individu lainnya, sehingga semua kejadian ekonomi yang terkait tidak tercampur dengan entitas yang lain. Yang kedua ada konsep objektivitas, yaitu pencatatan dan pelaporan akuntansi harus berdasarkan data dan dapat dipercaya dan memiliki bukti transaksi. Dan yang terakhir ada prinsip biaya atau cost, jadi setiap aktiva atau jasa dicatat berdasarkan harga dan saat transaksi itu terjadi. Selanjutnya ada komponen sistem. Untuk sistem akuntansi tradisional terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada bagian perkiraan akun atau daftar yang mencakup kategori utama berupa aktiva, utang, aktiva bersih, pendapatan, dan belanja. Yang kedua ada buku besar, yaitu klasifikasi informasi yang berfungsi sebagai daftar isi sistem mencakup ringkasan jurnal yang dimasukkan ke dalam buku besar. Yang ketiga ada jurnal, itu mencatat semua transaksi akuntansi secara kronologis, misalnya jurnal pengeluaran kas, penerimaan kas, gaji, dan juga lainnya. Dan yang terakhir ada buku cek, yaitu menggabungkan fungsi jurnal dan buku besar dengan mencatat sebagian besar transaksi keuangan. Next ada siklus akuntansi. Untuk siklus akuntansi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap pencatatan, yaitu mengidentifikasi dan mengukur transaksi, mencatat bukti transaksi di jurnal, dan memindahkan jurnal ke buku besar. Yang kedua ada tahap pengikhtisaran, yaitu menyusun neraca saldo, membuat ayat jurnal penyesuaian, dan menyusun kertas kerja atau worksheet.
Yang ketiga ada tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini menyusun laporan seperti neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, laporan perubahan aktiva bersih, membuat ayat jurnal penutup dan jurnal pembalik, menyusun neraca saldo setelah penutupan dan catatan laporan keuangan. Selanjutnya ada auditing. Auditing ini adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk memastikan bahwa informasi yang diukur dari suatu entitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Auditor independen yang kompeten melakukan audit guna memastikan ketepatan dan keandalan laporan keuangan menurut Arens dan Lobeke tahun 1996. Untuk jenis-jenis audit sendiri itu ada 3. Yang pertama ada audit laporan keuangan, yaitu menilai apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi umum. Auditor memberikan kesimpulan yang dapat diandalkan semua pihak. Nah, untuk yang kedua ada audit operasional, yaitu mengevaluasi efisien dan efektivitas prosedur organisasi serta memberikan saran perbaikan, meliputi aspek non-akuntansi seperti struktur organisasi dan pemasaran. Untuk yang terakhir ada audit ketaatan, yaitu memastikan kepatuhan organisasi terhadap aturan atau prosedur yang ditetapkan. Umumnya dilakukan oleh organisasi yang memiliki banyak regulasi seperti pemerintah dan nirlaba dan dilaporkan kepada manajemen internal. Auditing mendukung akurasi, kepatuhan, dan efektivitas operasional organisasi. Jenis audit dalam manajemen keuangan menurut Thomas tahun 1985. Yang pertama ada DAX audit atau audit di atas meja. Audit ini tuh dilakukan di dalam kantor berdasarkan laporan yang masuk tanpa langsung mendatangi objek di lapangan. Jadi auditor hanya memeriksa kelengkapan dan kebenaran laporan dari data administratif yang telah disediakan. Selanjutnya ada field audit atau audit lapangan. Audit ini tuh dilakukan dengan mendatangi objek audit di lapangan. Tujuannya untuk memverifikasi dan memastikan kebenaran data serta laporan yang masuk melalui pemeriksaan langsung di tempat. Yang ketiga ada audit program dan audit keuangan. Untuk audit programnya sendiri yaitu menilai efektivitas dan kesesuaian program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan untuk audit keuangannya itu mengkaji dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana. Selanjutnya ada pelaporan keuangan dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kalangan internal seperti manajer dan staf, dan eksternal seperti stakeholder atau pihak lain yang berperan dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya ada pelaporan periodik. Biasanya disusun secara tahunan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan lembaga. Dan yang terakhir ada pelaporan akhir jabatan. Ini itu disusun pada saat akhir masa jabatan pimpinan lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir dan untuk evaluasi atas kinerjanya selama masa kepemimpinannya. Materi selanjutnya ada implementasi manajemen keuangan di lembaga pendidikan. Untuk yang pertama ada penganggaran di sekolah. Setiap sekolah itu perlu membuat rencana strategis yang mencangkup visi, misi, program, dan target tahunan. Pengelolaan keuangan diarahkan untuk mencapai target dengan e-budgeting guna mengurangi resiko kecurangan. Sumber dana terdiri dari pembiayaan rutin, yaitu operasional, dan pembiayaan pembangunan atau proyek khusus. Kepala sekolah bertugas mengelola dana agar bermanfaat maksimal bagi siswa, memastikan penggunaan dana untuk operasional, investasi, pemulihan aset, dan kepatuhan aturan keuangan. Manajemen keuangan juga melibatkan pembukuan akurat, pertanggungjawaban fleksibel, dan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan melalui partisipasi staf. Selanjutnya ada akuntansi. Dalam akuntansi sendiri terdapat beberapa hal. Yang pertama ada buku pos, yaitu memuat anggaran yang tersisa per pos dan mencatat pengeluaran harian. Yang kedua ada faktur. Faktur ini berisi rincian pembelian seperti tujuan, tanggal, jenis, dan barang. Dan harus dilengkapi dengan kwitansi serta tanda tangan otoritas untuk pertanggungjawabannya. Yang ketiga ada buku kas. Buku kas ini mencatat penerimaan dan pengeluaran harian untuk memantau arus kas secara cepat. Selanjutnya ada lembar cek. Lembar cek ini merupakan bukti sah pembayaran atas transaksi. Hanya ditandatangani oleh kepala sekolah atau petugas keuangan. Selanjutnya ada jurnal. Untuk jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi harian sebagai pengawas keuangan. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar ini berisi tentang rekapitulasi transaksi bulanan dan neraca saldo yang penting untuk pelaporan keuangan yang menyeluruh.
Selanjutnya ada buku kas pembayaran. Buku kas pembayaran ini mencatat pembayaran uang sekolah siswa untuk menghindari kesalahan dan penumpukan tugas. Yang selanjutnya ada buku kas piutang. Untuk buku kas piutang ini menyimpan informasi tentang utang pihak lain pada sekolah, penting untuk kontrol dan penagihan. Dan yang terakhir ada neraca percobaan. Neraca percobaan ini merupakan alat untuk memantau kondisi keuangan mingguan, membantu menentukan prioritas pengeluaran, dan pengelolaan anggaran secara fleksibel. Ada sumber keuangan sekolah. Yang pertama ada sekolah negeri. Sekolah negeri ini biasanya dana itu berasal dari pemerintah, baik itu melalui cost sharing antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota maupun kontribusi dari masyarakat. Yang kedua ada sekolah swasta. Pendanaannya itu biasanya berasal dari masyarakat atau pihak industri dan kadang juga dari pemerintah. Yang ketiga ada perubahan dengan otonomi daerah. Pembagian tanggung jawab keuangan mengalami pergeseran, yaitu pemerintah kota atau kabupaten bertanggung jawab atas pendidikan dasar, provinsi untuk pendidikan menengah seperti SMA atau SMK, dan pemerintah pusat untuk perguruan tinggi. Selanjutnya ada inovasi penggalangan dana. Beberapa sekolah dan universitas melalui pengembangan metode alternatif untuk pendanaan, tidak hanya bergantung pada dana pemerintah atau sumbangan masyarakat. Sekolah-sekolah inovatif termasuk yang dimiliki oleh BUMN atau perusahaan besar seperti PT Telkom mengandalkan keuntungan usaha atau dana CSR perusahaan untuk mendukung lembaga pendidikannya. Ini ada peran komite sekolah. Komite sekolah kini memiliki peran yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, komite tidak hanya berfungsi sebagai mediator dan pengawas, tetapi juga bertanggung jawab dalam penggalangan dana untuk sekolah. Tetapi hal ini itu harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi. Peraturan saber pungli. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, Satuan Tugas Saber Pungli mengawasi agar tidak adanya pungli liar di sekolah. Ini itu mendorong komite sekolah untuk lebih akuntabel dan memanfaatkan dana yang mereka kumpulkan demi kepentingan sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Buat teman-teman semua yang masih bingung tentang manajemen keuangan pembiayaan pendidikan, bisa langsung mengirimkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.